Halo, ketemu lagi sama gue Ari. Di video kali ini mau ngobrolnya sesuatu yang menarik. Sebagai seorang digital marketer, gue pasti butuh banyak hal, banyak tools, banyak equipment, banyak gadget yang digunakan. Dan gadget utama yang gue pakai itu, ulang dari awal, 1, 2, 3. Halo, ketemu lagi sama gue Ari. Video kali ini menarik banget karena kita mau bahas sesuatu yang sedikit beda. Kita mau bahas gadget. Nah, sebagai digital marketer kan gue pakai banyak alat nih ya gitu kan. Nah, alat yang utama yang gue pakai setiap hari sudah pasti adalah laptop. Dan ini adalah laptop gue ya. Ini laptop yang gue pakai sudah kurang lebih 5 tahun lebih dari Asus. Dan begini penampakannya, ini tipe VivoBook. Ini udah lama banget ya, lebih dari 5 tahun gue pakai yang ini, lupa juga gue tipenya. Dan ini gue mau kenalin adalah laptop yang baru, yang gue baru pindahin ke sini segala macem, akan menjadi daily driver gue. Ini juga dari Asus. Ini VivoBook juga 14X, OLED, keren ya. Nah, gue mau cerita sedikit tentang gadget. Asus adalah satu brand yang oke banget. Gue udah pakai cukup lama, 5 tahun lebih. Gue juga kenal brandnya udah cukup lama. Ini dari zaman gue kuliah juga brandnya udah kayaknya udah banyak ini ya, banyak terdengar, banyak juga teman-teman yang pakai. Dan gue mau ngobrolin soal pengalaman gue selama beberapa hari pakai laptop yang baru ini, Asus VivoBook 14X yang sudah OLED gitu. Sebagai catatan, untuk kami pekerja kreatif, khususnya di bidang digital, ada beberapa spesifikasi basic banget untuk laptop yang harus dipenuhi yang teman-teman juga mungkin perlu tahu. Yang pertama adalah, menurut gua di era sekarang, ketika video ini dibuat, memorinya udah pasti paling nggak harus 16 GB. Itu paling nggak lah, kurang lebih. Yang sebelumnya gue pakai itu 12, itu upgrade gitu kan. Dan ini yang baru ini adalah 8 plus 8, 16 lah totalnya, jadi naik. Terus di situ yang baru udah pakai Ryzen 7, menurut gue itu udah basic lah untuk saat ini, untuk kebutuhannya kita. Dan sebenarnya gue juga butuh satu lagi storage. Yang gue sebenarnya butuh adalah 1 tera gitu kan. Yang sebelumnya nih 1 tera. Nah, yang baru ini sayangnya gue cuma dapat 512. Nggak ada, gue nyari gitu kan speknya. Bisa replace, cuman ribet, harus beli lagi storage-nya, harus diinepin lagi ke Asus service centernya, berapa lama lah gitu kan, berapa poin diinepin, di replace, kemudian OS-nya mesti di cloning lah segala macem. Ribet deh gitu. Akhirnya gue ngambil apa yang ada, 512 dengan itu storage-nya. Gue nambah hard disk aja eksternal gitu kan. Planning sekarang mau ngambil yang udah 4 tera aja deh gitu kan, karena memang kebutuhannya kita banyak file bentuknya foto dan video. Dan saat ini dengan tren TikTok, dengan YouTube, filenya banyak kan konten-konten yang video nih, dimana banyakkan konten dan mentahannya klien kita juga kadang keep untuk jangka waktu yang cukup lama nih gitu kan, sehingga jadi storage kita juga jadi cepet penuh. Gue juga butuh storage nih gitu kan. Nah itu jadi itu hal-hal poin basic untuk kebutuhan laptopnya kita. 16 GB untuk memorinya, storage-nya harus 1 tera lah paling enggak gitu kan. Kalau lu nggak bisa dapat dari internal, lu dapat ngambil eksternal storage saja. Terus juga Ryzen 7, ataupun kalau pakai yang Intel i5 kali ya, mungkin yang minimal gitu kan. Dan juga semuanya sisanya oke lah gitu kan, standar. Dan pengalaman gue selama beberapa hari pakai laptop yang baru ini, karena udah OLED, isunya adalah satu, yang pertama ribet. Gue harus semuanya yang gue gunakan, tools dan sebagainya, bahkan sampai Office, gue harus pindahin ke dark mode. Itu satu, repot. Terus yang kedua adalah buat gue, putihnya ketika ada ketemu putih jadi terlalu terang buat gue. Terus juga gue jadi belum terbiasa dengan visualnya yang model dark mode all lagi, di semua bagian itu dark mode.
Kenapa harus dibikin dark mode? Karena ini layarnya OLED, kita mesti mengantisipasi lah, menjaga-jaga supaya tidak burn in. Ada case burn in yang gue baca-baca itu terjadi di layar OLED. Nah, ini sebagai tindakan preventif aja. Itu sih sedikit pengalaman gue dan sedikit cerita terkait dengan gadget yang digunakan digital marketer, yaitu udah pasti laptop. Itu aja sedikit ngobrol dari gue. Bye-bye.